Tangan Xiaoyan sedikit melengkung. Sebuah daya isap menarik saliva transformasi bodhisattva dari kotak giok ke tangannya. Matanya membeku. Api surgawi keluar dari tubuh Dr. Peri kecil. Setelah itu, lilitan saliva transformasi bodhisattva melilit tubuh. Ketika nyala api bersentuhan dengan saliva transformasi bodhisattva, tubuh segera mulai menggeliat seolah diprovokasi. Dari penampilannya, sepertinya itu dimaksudkan untuk keluar dari nyala api. Xiaoyan tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Saliva transformasi bodhisattva mungkin memiliki efek yang unik, tetapi perlu mengalami sedikit penyempurnaan oleh api surgawi sebelum dapat digunakan Dr. Peri kecil. Api menyala bahkan lebih intens. Ia sedikit mengepalkan tangannya. Di bawah suhu yang menakutkan ini, saliva transformasi bodhisattva bertahan 2 hingga 3 menit sebelum perlahan-lahan berhenti bergoyang. Xiaoyan mengeluarkan saliva transformasi bodhisattva dari api setelah penyempurnaan selesai. Namun, ia terkejut melihat bahwa air liur transformasi bodhisattva secara bertahap mengungkapkan banyak partikel berwarna hijau zamrud di debu. Dalam sekejap mata, mereka membentuk manik hijau zamrud seukuran telapak tangan. Saliva transformasi bodhisattva sedikit bergetar saat manik hijau zamrud itu terbentuk. Segera, manik ini jatuh dan diraih oleh tangan Xiaoyan. Manik hijau zamrud ini tidak mulus, sebaliknya rasanya agak kasar. Namun, seseorang bisa merasakan kekuatan hidup yang berkembang ketika seseorang memegangnya di tangan. Ini adalah benih bodhisattva. Mata Xiaoyan mengungkapkan keterkejutannya ketika dia melihat manik hijau zamrud yang muncul di tangannya tanpa alasan. Sesaat kemudian, matanya fokus saat dia berseru. Benih bodhisattva, seperti hati bodhisattva, adalah sesuatu yang berasal dari pohon kuno bodhisattva. Namun, barang langka semacam ini sama langka dengan hati bodhisattva. Biasanya, itu akan berubah menjadi bubuk dalam sekejap setelah jatuh dari pohon kuno bodhisattva. Sangat sulit bagi orang luar untuk mendapatkannya. Curah hujan dalam saliva transformasi tubuh bodhisattva benar-benar dapat membentuk benih bodhisattva. Mata Xiaoyan menyala dengan cepat ketika dia tiba-tiba mencapai pemahaman. Legenda mengatakan bahwa seseorang akan dapat merasakan keberadaan hati bodhisattva dengan memperoleh saliva transformasi bodhisattva memang benar. Namun, saliva bodhisattva transformasi dalam legenda seharusnya berarti benih bodhisattva. Hanya dengan mendapatkan benih bodhisattva seseorang dapat memperoleh kesempatan untuk merasakan hati bodhisattva yang legendaris. Xiaoyan perlahan mengepalkan tangan. Kacita melintas di matanya. Dia tidak berharap konsekuensi yang tidak disengaja ini akan memungkinkannya untuk mendapatkan item unik ini. Benda suci seperti hati bodhisattva memiliki daya pikat yang tidak dapat ditandingi oleh elit Dozun. Karena hati bodhisattva dapat meningkatkan keberhasilan ketika maju ke kelas Dosheng. Hanya titik ini saja sudah cukup untuk membuat setiap elit Dozun menerkamnya seperti ngengat tertarik untuk menembak. Xiaoyan tidak punya waktu untuk mempelajari dengan cermat mengapa dia tidak merasakan apa-apa setelah mendapatkan benih bodhisattva ini. Tangannya meraih kotak giok dingin yang tergantung di sampingnya dan dengan hati-hati meletakkan benih bodhisattva ke dalamnya. Setelah itu, dia mengembalikan kotak itu ke storage ringnya. Benda ini terlalu berharga. Jika berita menyebar, itu akan berakhir dengan keributan besar. Bahkan beberapa iblis tua Dozuns yang hidup dalam pengasingan kemungkinan akan terpikat oleh ini. Pada saat itu, dia harus melarikan diri dengan sekuat tenaga. Karena itu, Xiaoyan mengambil keputusan. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, yang terbaik adalah dia tidak menemukan hati bodhisattva. Kalau tidak, dia akan benar-benar berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Akan kehilangan lebih banyak daripada yang akan dia dapatkan. Setelah menyimpan benih bodhisattva, mata Xiaoyan dengan cepat melihat kembali ke Dr. Peri kecil di depannya, yang tubuhnya gemetar sementara matanya tertutup rapat. Selanjutnya, ia mengambil saliva transformasi bodhisattva dari api. Dia menghirup udara dalam dan menekannya ke perut bagian bawah Dr. Peri kecil yang halus. Saliva transformasi bodhisattva baru saja melakukan kontak dengan tubuh Dr. Peri kecil ketika mengeluarkan suara mencicit. Itu memasuki tubuhnya. Warna hijau zamrud yang dipenuhi dengan kehidupan segera menyebar dari perut bagian bawah Dr. Peri kecil setelah saliva transformasi bodhisattva memasukinya. Dalam beberapa napas, itu benar-benar beredar di tubuh Dr. Peri kecil. Cairan hijau zamrud melekat di setiap sudut tubuh Dr. Peri kecil. Setelah invasi saliva transformasi bodhisattva ini, urat dan ototnya yang telah kehilangan beberapa nyawa karena udara beracun, sekali lagi mulai memancar dengan kehidupan. Kepadatan kekuatan hidup yang dipancarkan bahkan lebih besar dari sebelumnya. Memang layak menjadi saliva transformasi bodhisattva. Doi melintas di wajah Xiaoyan saat dia merasakan kekuatan hidup dengan cepat memancar dari tubuh Dr. Peri kecil. Keefektifan saliva transformasi tubuh bodhisattva telah melampaui harapannya. Selanjutnya adalah untuk menyelesaikan kekuatan tubuh racun. Ekspresi Xiaoyan sekali lagi berubah serius. Dia melengkungkan dua jarinya dan dengan cepat menekannya ke perut bagian bawah
Dr. Perry kecil. Menyusul kedatangan jari-jarinya, api hijau putih mengelilingi pusaran keabu-abuan, segera membelah membentuk lubang kecil. Gelombang demi gelombang cairan hijau zamrud dengan cepat masuk melalui celah. Akhirnya, ia membawa sedikit suara gemericik saat menerjang ke pusaran racun abu-abu. Gas racun yang diisi dengan aura mematikan segera bereaksi setelah saliva transformasi bodhisattva menyentuhnya. Aura mematikan di dalam tubuhnya dengan cepat dinetralkan oleh saliva transformasi bodhisattva. Dokter Peri kecil, edarkan douchi Anda dan tekan gas beracun. Ubah itu menjadi poison dan Xiaoyan segera mengeluarkan teriakan keras setelah merasakan aura mematikan yang menghilang dengan cepat. Teriakan itu seperti guntur saat bergemuruh ke bagian terdalam dari jiwa Dokter Peri kecil. Jiwa Dokter Peri kecil pulih beberapa kesadaran setelah ini menangis dari Xiaoyan. Setelah itu, dia buru-buru mengedarkan douchinya dan mengikuti metode yang dijelaskan oleh metode poison dan dari waktu itu. Dia secara bertahap mulai menekan gas beracun. Di bawah kendali Dokter Peri kecil, spiral gas beracun ini mulai menuju ke inti monster yang terletak di tengah. Inti monster mulai memancarkan energi liar dan ganas di muka gas beracun dalam upaya untuk menahan erosi. Ledakan. Jenis gas beracun dan tabrakan energi liar ini tidak bertahan lama sebelum mengeluarkan gelombang suara yang dalam. Energi dalam inti monster dengan cepat ditelan dan ditempati oleh uap racun. Seiring dengan erosi gas beracun ini, inti monster mulai berbalik dan kristal mulai memancarkan kilau abu-abu. Spiral gas beracun berwarna abu-abu terus berputar dengan kecepatan tinggi. Gas racun melonjak tanpa henti ke inti monster. Saat lebih banyak douchi melonjak ke dalamnya, ukuran inti monster itu menyusut dengan lambat. Terima kasih surga. Xiaoyan berseru ketika dia merasakan degan yang terjadi di dalam tubuh Dokter Peri kecil. Segera rasa lelah muncul dalam hatinya. Setelah itu, anggota tubuhnya ambruk. Segalanya tampak berjalan lancar. Saat ini, yang perlu ia lakukan adalah menunggu Dokter Peri kecil untuk menyerap semua gas racun. Setelah poison dan terbentuk, gas racun akan sepenuhnya berada di bawah kendali Dokter Peri kecil. Itu tidak akan lagi meletus tanpa alasan. Sudah bertahun-tahun sejak dia berjanji kepada Dokter Peri kecil. Sekarang, dia akhirnya memenuhinya. Sementara Xiaoyan sedang menyelesaikan masalah tubuh racun untuk Dokter Peri kecil, ada aura dingin menyebar di aula besar yang terletak jauh di dalam wilayah es, jauh dari kota Ye. Kamu pergi dengan 54 orang, tapi kamu satu-satunya yang telah kembali. Tianxie, apakah ini pertanggungjawaban yang telah Anda bawa kembali? Sosok berjubah putih duduk di atas takhta sedingin es di aula sedingin es. Pasang mata tanpa emosi melirik pria tua itu di aula. Namun, suaranya yang tenang menyebabkan kedinginan di dalam aula meningkat. Kepala lembah, seluruh masalah ini tidak berhubungan dengan saya. Semua itu karena ada kesalahan dalam laporan. Ada Dozun elit di grup itu. Bawahan ini dapat dianggap beruntung telah berhasil melarikan diri dan kembali kali ini. Pria tua di tanah aula mengangkat kepalanya. Dia secara mengejutkan adalah penatua Tianxie yang melarikan diri dari tangan Tianhuo. Dozun, berapa bintang? Riak muncul di mata sosok manusia di atas takhta sedingin es ketika dia mendengar ini. Dia seharusnya hanya bintang 1 Dozun. Kalau tidak, bawahan ini tidak akan bisa melarikan diri dari tangannya. Tian ragu-ragu sebelum menjawab. Tidak heran dia bisa mengubah Tianxi menjadi keadaan yang menyedihkan. Dia bintang 1 Dozun. Sebuah suara tua terdengar. Jika seseorang mengikuti suara itu dan melihat ke belakang, orang akan melihat lelaki tua lain dengan pakaian kulit putih yang terletak di sudut aula. Senyum digantung di wajah pria tua ini. Dia tidak memiliki rasa hormat yang orang biasa akan tunjukkan ketika menyebutkan Dozun. Hanya 1 bintangnya, sosok manusia di atas takhta sedingin es itu sedikit mengangguk. Jarinya dengan lembut menekan sandaran tangannya yang besar. Beberapa saat kemudian, dia berbicara dengan suara pelan. Diri yang mulia ini harus mendapatkan tubuh racun yang, jika bintang 1 Dozun, ia tidak memiliki kualifikasi untuk membuat diri yang mulia ini menyerah. Apakah Anda tahu kemana tujuan kelompok itu? Tian Shi menggelengkan kepalanya karena malu ketika dia mendengar pertanyaannya. Dia hampir tidak punya waktu untuk melarikan diri. Di mana dia akan menemukan waktu untuk peduli tentang keberadaan orang-orang itu. Sosok manusia di atas takhta es mengerutkan kening ketika dia melihat Tianxie. Dia menggelengkan kepalanya. Rasa dingin yang menyebabkan jantung seseorang berdebar perlahan-lahan menembus aula. Tianxie gemetar di bawah dingin yang menakutkan ini yang bahkan akan menyebabkan douchi membeku. Ping Zunje, tidak perlu marah. Kami tahu di mana kelompok orang itu berada. Uap hitam aneh tiba-tiba muncul di dalam aula sementara rasa dingin menyebar. Gerak kabut hitam berkumpul, berubah menjadi sosok manusia. Kabut hitam
bergetar dan suara dentang logam yang samar terdengar dari dalam. Hall of Souls, kamu benar-benar telah datang ke lembah sungai esku. Tamu yang langka. Munculnya kabut hitam tidak menyebabkan sosok manusia di takhta sedingin-sedingin es merasa sedikit terkejut. Dia hanya berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Ada seseorang di dalam kelompok itu yang menjadi target Hall of Souls kami. Karena kami memiliki motif yang sama, kami mungkin bisa bergandengan tangan kali ini. Bagaimana? Buah tawa aneh dipancarkan dari kabut hitam yang bergoyang. Badan racun milik lembah sungai esku. Kami akan menyerahkan yang lain padamu. Tosok manusia di atas takhta sedingin es perlahan-lahan berdiri. Udara yang menakutkan sepertinya telah keluar dari napasnya, berubah menjadi aliran dingin yang menyebar terpisah. Ia mengucapkan kata-kata ini dengan lembut setelah melirik sosok yang terbuat dari kabut hitam. Kamu memang layak menjadi Bing Zunze. Keberanian ini adalah sesuatu yang sulit ditemukan oleh orang biasa. Kalau begitu, Isroy fuel the strength drama. Sementara sebuah tangan besar bergerak melawan kelompok Xiaoyan di sebuah aula besar yang sedingin es, ruang lubang cacing di ujung Pil Region mulai membentuk beberapa riak. Segera, banyak tokoh manusia menerobos ruang dan muncul. Setelah itu, mereka berdiri tertib di ruang terbuka ini. Banyak aura pembunuh yang kuat keluar seperti gunung berapi, menyebabkan tanah terbuka ini langsung menjadi sunyi. Semua orang tercengang ketika mereka melihat sosok-sosok berwarna hitam. Hati orang-orang dengan penglihatan yang lebih kuat akan berdetak cepat pada saat ini, karena mereka akan menemukan bahwa yang paling lemah di antara figur hitam ini adalah di kelas Dou Huang. Jantung mereka mulai berdetak lebih cepat ketika mata mereka bergerak ke atas dua lelaki tua berpakaian hitam, yang merupakan pemimpin. Mereka menyebabkan ruang di sekitar mereka berubah dengan hanya berdiri di sana. Seluruh area menjadi sunyi ketika aura mereka yang luas dan kuat menyebar, menyebabkan sejumlah ahli bergetar. Sosok-sosok hitam ini tidak pergi segera setelah mendarat di tanah, karena ruang sekali lagi menjadi terdistorsi segera setelah mereka mendarat. Ketika ruang jadi terdistorsi, banyak tokoh hitam, dengan pengecualian dari dua pria tua terkemuka, mengeluarkan suara desir. Mereka berlutut ke ruang terdistorsi dengan satu lutut di tanah di depan banyak mata terkejut. Ada rasa hormat yang datang dari hati mereka yang muncul di mata mereka. Banyak tatapan kusam perlahan beralih ke ruang terdistorsi. Pakar Dozongs berlutut dan menyambut, sementara elit Dozuns menundukkan kepala. Barisan yang menakutkan ini adalah sesuatu yang telah mereka lihat untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Mereka ingin tahu otoritas tertinggi yang memiliki kebesaran seperti itu. Kemungkinan bahkan 3 lembah dan 2 sekte tidak memiliki kemampuan seperti itu. Ruang berfluktuasi perlahan berhenti di depan mata banyak orang yang tidak berkedip. Segera, sosok halus perlahan muncul di ruang terdistorsi. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dengan lembut dan melangkah melalui ruang, muncul di daerah yang cerah ini. Wanita berpakaian hijau yang tampak lembut dengan lembut menempatkan kakinya di tanah yang kosong, sementara seluruh tempat itu sunyi. Wajahnya yang memikat dan indah terangkat dengan lembut. Dia melihat ke arah kota Ye yang jauh. Segera, dia mengungkapkan senyum. Senyum yang bisa menghancurkan kota. Xiaoyan kakak. Dengan Sun Er di samping, siapapun yang berani menyentuhmu, aku akan membunuh mereka.